3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nariswari dari Azamila akan menjelaskan pengertian dari zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zakat atau tazkiyah yang berarti membersihkan atau mensucikan. Persamaannya adalah anama yang berarti berkembang. Maka dari itu zakat itu adalah berkembang. Karena zakat berkaitan erat dengan harta, maka zakat berarti membersihkan harta dari hal-hal yang najis, dan dengan kita mengeluarkan zakat, harta menjadi subur atau berkembang banyak. Sedangkan secara istilah, zakat berarti memberikan sebagian harta kepada orang mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan hukum Islam. Harta kita itu berasal dari Allah, dan Allah sendiri menetapkan bahwa zakat kita ada hak untuk orang mustahik yang harus diberikan kepadanya. Maka dengan memberikan zakat, harta menjadi halal dan bersih. Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, temanmu siapa? Salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu, zakat hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ada beberapa firman Allah yang saya ketahui yang ada di yang tentang surat zakat. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa ataz zakah. Yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Lalu yang kedua ada di surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Lalu yang terakhir ada di surat Ali Imran ayat 180 yang berbunyi, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah balillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya sekali-kali janganlah orang-orang mengira bahwa harta yang mereka berikan, yang Allah berikan kepada mereka, harta yang mereka bakhilkan itu baik bagi mereka. Sebenarnya harta yang mereka bakhilkan itu buruk bagi mereka. Udah, Pak. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Arsyada dari kelas 9A. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri, baik orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan, kecil atau dewasa, budak atau merdeka, yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri. Hikmah dan fungsinya adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan atau perkataan yang keji dan kotor, dan untuk memberi makan untuk fakir miskin. Barang siapa yang membayarkannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang membayarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah dari bermacam-macam sedekah.
Syarat-syarat zakat fitrah: pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Kedua, dia lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Orang yang lahir setelah terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan tidak wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Ketiga, dia memiliki kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Waktu membayar zakat fitrah: pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu dari awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan. Kedua, waktu yang wajib yaitu pada terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Ketiga, waktu yang lebih baik yaitu dari setelah sholat subuh pada hari raya Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri. Keempat, waktu yang makruh yaitu dari setelah sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Ukuran untuk membayar zakat fitrah: zakat fitrah dibayarkan sebanyak 1 syak atau 1 sukat sama dengan 3,5 liter. Kalau di Indonesia sebanyak 2,5 kilo pada gandum, beras, kurma, anggur, keju, dan lain-lain yang dianggap sebagai makanan pokok. Ini kelompok ini pinter-pinter banget ya. Lengkap, iya lengkap. Nanti nggak ada pertanyaan untuk kelompok ini. Pak Nur mau tanya sama kalian, ya. Tak suruh maju satu-satu. Siapa lagi kelompoknya? Oh ya, ayo Lan, tunjukkan kemampuanmu Lan. Iki sing gare kelompokmu iki apik-apik iki, lengkap iki. Ditanya pasti bisa jawab ini kelompoknya ini. Salam ya, Pak. Ya. Kamu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adrianda Dilan Lesmana dari kelas 9A. Yang ke B ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta baik berupa emas, perak, binatang ternak, uang, dan sebagainya. Harta yang wajib dizakatkan adalah pertama, binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah pertama, unta, kedua, kerbau, ketiga, sapi, yang keempat, kambing. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat adalah pertama, beragama Islam, kedua, dalam kondisi merdeka atau bukan hamba sahaya atau budak, ketiga, memiliki kondisi yang sempurna, keempat, digembalakan di rumput yang mubah. Yang kedua ada emas dan perak. Syarat bagi pemilik emas dan perak yang ingin wajib zakat adalah pertama, beragama Islam, kedua, merdeka, ketiga, kondisinya sempurna, keempat, disimpan selama 1 tahun dan sampai 1 nisab. Yang ketiga ada biji makanan yang mengenyangkan. Untuk jenis-jenis biji makanan yang mengenyangkan ada banyak, tapi untuk ini ada padi, jagung, dan juga padi dan sebagainya. Syarat bagi pemilik biji makanan yang mengenyangkan yang wajib zakat adalah pertama, beragama Islam, kedua, merdeka, ketiga, dalam kondisi yang sempurna, dalam tanda kutip tidak ada racun dalam biji makanan tersebut, keempat biji makanan tersebut mengenyangkan, dilima biji makanan tersebut dapat disimpan lama. Lanjut Pak. Ada iklan tadi Pak. Keempat ada buah-buahan. Untuk buah-buahan syaratnya sama seperti yang biji makanan yang mengenyangkan. Dan kelima ada harta perniagaan. Untuk syarat-syarat harta perniagaan,
kurang lebih sama seperti emas dan yang perak. Yang keenam ada harta rikas atau harta terpendam. Rikas adalah emas atau perak yang kita dapatkan pada kaum jahiliyah atau kaum sebelum Islam. Apabila kita mendapatkan emas atau perak pada kaum jahiliyah, maka kita wajib mengeluarkan zakat tersebut sebesar 20%. Yang terakhir ada profesi. Profesi adalah sebuah keahlian atau pekerjaan dari seseorang. Apabila seseorang tersebut menerima gaji atau hasil dari profesi tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Untuk nishab dari zakat tersebut akan saya sebutkan. Untuk unta, nishab minimumnya sebesar nishab. Untuk nishab dari unta 5-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing atau domba berusia 2 tahun. Ini kelompokmu kok pinter-pinter banget sih. Kamu nggak baca sendiri lah? Enggak, Pak. Yang kedua, kerbau atau sapi. Nisab dari kerbau atau sapi 30-39 ekor. Zakatnya 1 ekor kerbau atau sapi yang berusia 1 tahun atau lebih. Yang ketiga ada emas. Untuk nisab emas adalah 93,6 gram atau 20 miskal. Untuk zakatnya sebesar 2,5% atau 2,34 gram. Yang keempat ada perak. Untuk perak nisabnya sebesar 624 gram atau 200 dirham. Zakatnya sebesar 2,5% atau 15,6 gram. Yang kelima ada biji makanan yang mengenyangkan. Untuk biji makanan yang mengenyangkan, nisabnya sebesar 750 kg bersih. Zakatnya ada yang 10%, ada juga yang 5%. Untuk yang 10% bila tanaman tersebut terairi dengan air hujan, dan 5% bila tanaman tersebut terairi dengan air membeli atau air diesel, dan dibayarkan setiap panen. Yang ke-6 ada tanaman hias. Untuk tanaman hias, nisabnya sebesar 93,6 gram dan zakatnya sebesar 2,5%. Yang ke-8 ada buah-buahan. Untuk buah-buahan, nisabnya sebesar 93,6 gram dan zakatnya 2,5%, dibayarkan setiap panen. Yang ke-9 ada harta perniagaan. Untuk harta perniagaan, nisabnya sebesar 93,6 gram dan zakatnya sebesar 2,4%, dibayarkan setiap setahun sekali. Yang ke-10 ada harta rikas. Untuk harta rikas, zakatnya sebesar 20%. Dan terakhir untuk profesi nisabnya sebesar 93,6 gram dan zakatnya sebesar 2,5%. Ada lagi? Oh, nggak masuk, mungkin dia sedang menghafal dia. Iki lho, iki sempurna, benar-benar sempurna. Baru kali ini Pak Nur melihat anak presentasi dari tahun 2004 sampai 2023. Sedetail itu baru kali ini, tanpa teks, ya. Kalau pakai PowerPoint udah biasa. Orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power, nggak punya poin, gitu loh. Jadi kosong. Ikut dilangi PowerPoint ini hilang semua. Oke, nanti untuk kedepannya Pak Nur pengen seperti ini ya. Kamu berapa bulan menghafal Ilan? Enggak sebulan, Pak, seminggu toh, Pak. Oh, seminggu toh? Iya. Tapi benar-benar kamu hafal kan itu? Iya, benar, Pak. Alhamdulillah. Engkau nilaimu apik lah nih, Lan. Soalnya sampai detail. Unta tadi berapa? Zakat unta? 1 ekor kambing atau domba berusia 2 tahun. Oke. Mas ya. Sampai di sini dulu pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.